Nah, hari ini saya sudah bersama dengan salah satu mantan atlet ya yang juga sekarang sudah ngobrol sama kami, dan beliau nanti juga akan ngobrol kepada Anda semua. Sebenarnya kalau misalkan lagi puasa tuh kita masih bisa tetap fit gak sih? Atau sebenarnya kenapa orang-orang yang waktu pas berpuasa kok ternyata timbangannya naik ya daripada sebelumnya? Saya akan sapa dulu, beliau adalah Mas Muhammad Wira Adi, sapaannya adalah Mas Wira. Apa kabar Mas Wira? Selamat pagi Mas Wira. Sehat ya Mas? Rio, sehat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mas Wira, boleh nggak kasih komentar dulu Mas Wira, kenapa kok orang-orang tuh ya waktu pas selama bulan puasa Mas Wira itu menjadi lebih lemes daripada sebelumnya? Karena katanya Mas, puasa itu kan bukan alasan untuk kita menjadi malas-malasan gitu. Betul. Ya. Katanya puasa itu bukan alasan kita menjadi lebih gampang capek, betul, gampang lelah. Banyak orang yang waktu pas puasa ya biasa aja gitu ya. Boleh nggak dikasih komentar dulu, silakan Mas Wira. Baik, jadi seperti ini Mas Ayu. Ketika tubuh kita ini berpuasa, sebetulnya awal mula puasa ini tubuh kita akan beradaptasi. Dimana ketika tubuh kita beradaptasi ini, kadang beberapa orang itu merasa lemas, mungkin juga moodnya berubah. Nah tentunya ketika hal itu terjadi, harus kita langsung rubah dengan beberapa aktivitas tambahan. Salah satunya juga dengan olahraga seperti itu. Oke, nah Mas, kalau misalkan, sorry saya potong ya. Baik. Tadi Mas Wira bilang ditambah dengan aktivitas tambahan. Ya, betul. Ini boro-boro Mas, kita mau nambah sampai aktivitas tambahan, kan lagi puasa. Boleh nggak dilanjutin, silakan. Oke, jadi yang saya maksud dengan aktivitas tambahan ini sebetulnya ini untuk merubah kondisi tubuh, membantu merubah kondisi tubuh yang tadinya kita terbiasa dengan makan, lalu dengan ngemil atau minum. Tapi kita dengan menambah aktivitas tambahan seperti olahraga ini, justru tubuh kita ini lebih cepat untuk beradaptasi menggunakan cadangan energi dalam tubuh. Sehingga apa yang tadi Mas Rio bilang, tubuh kita akan lebih efisien menggunakan energi, berat badan kita tidak akan naik seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya bisa di rumah, itu mungkin karena mindset kita aja kali ya Mas Wira. Kurang lebih seperti itu. Karena kan banyak banget orang-orang tuh yang punya pikir, aduh lagi puasa capek, lemes gitu ya. Tapi tadi dikatakan bahwa sebenarnya itu kita bisa loh untuk menambah beberapa aktivitas tambahan. Betul. Jadi sehingga yang pertama tuh mengalihkan ya mungkin fokus kita kan karena aduh aku nahan lapar nih, aku nahan haus nih ya kan. Ditambah sama aktivitas yang lainnya. Nah Mas, tapi yang sering terjadi ya di masyarakat Mas Wira, ketika kita berpuasa, kita tuh yang dapetin adalah yang pertama nggak cuma lemas aja Mas Wira, nggak cuma capek aja, nggak cuma konsentrasi hilang gara-gara yang disalahkan adalah puasanya. Ya. Tapi waktu pas kita berpuasa, itu justru kan logikanya adalah kita tuh bisa untuk mengurangi berat badan juga bagi sebagian orang ya. Tapi yang kita lihat dan juga yang sering dikeluhkan sama orang-orang di sosial media, bahwa aku lagi puasa tapi ternyata timbanganku itu naik gitu. Aku lagi puasa tapi ternyata kok kalori yang aku makan kok kayaknya lebih berkurang, tapi kok beratku bertambah gitu. Yang salah di mana Mas Wira? Mungkin boleh kasih gambaran kan? Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, sebetulnya itu kembali dari mindset. Ya, ketika tubuh kita berpuasa, memang yang harus kita hindari ini adalah hidrasinya atau kondisi tubuh kita ini kekurangan cairan. Itu kenapa kita merasa lemas apa segala macam. Nah, maksud saya dengan sedikit tambahan aktivitas untuk berolahraga ini akan membantu kita untuk mengalihkan perhatian, tentunya dengan intensitas latihan yang tidak berlebih. Nah, pada saat kita berpuasa ini tubuh kita mengalami istilahnya efisiensi penggunaan energi. Salah satunya adalah menggunakan cadangan energi di dalam tubuh kita berupa lemak. Tapi yang sering terjadi ketika tubuh kita menggunakan lemak dan kita melakukan aktivitas fisik, contohnya seperti olahraga atau aktivitas bekerja yang lainnya, pada saat kita berbuka, tubuh kita ini sebetulnya tidak membutuhkan terlalu banyak, hanya cairan yang pasti dan menggantikan kalori yang kita gunakan tadi pagi. Namun rasa laparnya ini berlebihan sebetulnya. Jadi ibaratnya kemaruk gitu kata orang Jawa gitu Mas ya. Jadi langsung begitu buka langsung mulai air putih, teh hangat, kurma, snack-snack yang lain atau takjil-takjil lainnya. Belum lagi nanti menu berbuka puasa kita ini penuh dengan karbohidrat. Dan itu karbohidrat olahan.
tubuh kita akan melakukan banyak pengolahan dari makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Otomatis banyak yang perlu disimpan lagi untuk dijadikan energi lagi untuk esok harinya. Pada saat sahur kita ulangi lagi makanan-makanan yang tidak banyak mengandung protein dan serat, yang terjadi banyak karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita, akhirnya numpuk. Sehingga setelah setelah puasa belum lebaran nih, berat badan kita sudah naik. Seperti itu. Jadi pemirsa di rumah, Anda juga lihat ya di layar kaca tadi kan juga dikasih tahu beberapa ilustrasi gambaran makanan gitu ya, ada di beberapa foto slide-slide-nya. Jadi yang salah di mana? Ternyata yang salah adalah dari cara pemilihan makanannya ya Mas Wira ya. Jadi kan kalau Anda saat ini itu memang hidupnya di Indonesia, orang Indonesia itu kan beranggapan bahwa belum makan kalau belum makan karbohidrat. Betul, gitu ya. belum dinamakan makan kalau nggak makan nasi gitu. Betul. Ya. Nah, nasi ini kan karbohidrat. Sebenarnya itu kan yang namanya karbo bisa diganti sama bermacam-macam ya Mas Wira ya. Jadi betul seperti yang Mas Wira katakan, saat itu kebiasaan para netizen Indonesia. Yang pertama adalah kalau berbuka puasa itu mungkin dia nggak bisa untuk menahan dengan baik gitu ya, atau mengontrol dengan baik pola makannya. Jadi yang pertama mungkin betul air putih, tapi diterusin nih, habis air putih langsung es teh manis, habis es teh manis diterusin sama kurma. Terus kemudian kita beranggapan, wah kita kudu mengembalikan nih cadangan di tubuh kita yang terkuras habis selama puasa. Mindsetnya seperti itu Mas Wira ya. Kita makannya karbo terus dibanyakin dengan harapan apa? Ya biar kita kuat gitu ya. Sedangkan ketika buka puasa makannya seperti itu, lalu waktu pas sahur juga sama, makannya diulangi lagi. Betul. Yang ada malah seperti yang netizen banyak curhatin nih di sosial media ya. Kenapa kalau waktu pas berpuasa itu berat badannya malah justru bertambah ya, karena ternyata pola makan kita itu yang terlalu banyak karbohidratnya ya Mas Wira ya. Nah sebenarnya kalau misalkan kita bicara masalah pola makan dulu nih ya Mas Wira ya, itu yang dibanyakin apa Mas Wira? Yang dibanyakin kalau misalkan karbonya dikurangin, apa dong yang dibanyakin kalau begitu? Oke, jadi pada dasarnya tubuh kita ini memiliki kebutuhan dalam jumlah besar untuk nutrisi. Kita sebutnya makronutrien. Dan yang pertama makronutrien yang kebutuhan yang terbesar itu memang karbohidrat. Baru yang kedua protein, terakhir adalah lemak. Nah, tapi tentunya ini adalah lemak yang baik. Nah, ketika kita penuhi makronutrien kita, sebetulnya tubuh kita ini masih bisa beraktivitas lebih. Artinya itu ibarat mobil, ini bahan bakarnya terisi penuh. Nah, namun pada saat kita berpuasa, tubuh kita ini sebetulnya tidak banyak membutuhkan energi. Oke. Nah, hanya rasa laparnya yang diakibatkan karena satu hari ini kita tidak memasukkan kalori ke dalam tubuh atau makanan. Lidah ini merasa kering atau mungkin pahit. Nah, pada saat berbuka kita menemukan banyak pilihan makanan seperti takjil, belum nanti makanan yang berat lainnya. Pada saat kita memilih, ini ibaratnya kayak kita mengganti makan pagi, makan siang di satu momen. Oh iya. Nah ya kan otomatis sama seperti nggak berpuasa dong. Oh baik. Hanya ibadahnya yang dapat, tapi untuk pengontrolan berat badan ini akan sama ujung-ujungnya. Nah belum lagi setelah kita berbuka, aktivitas kita ini kan minim. Hanya ibadah, sholat tarawih, setelah itu pasti istirahat. Setelah istirahat ini, pada saat istirahat ini, penumpukan yang terjadi. Kalori yang kita makan yang harusnya ini tidak terlalu banyak dibutuhkan, numpuk hari demi hari, dan itu akan membantu menaikkan berat badan. Nah, bagaimana tipsnya untuk memilih makanan yang tepat? Yang pertama, kalau saran saya ketika berbuka, dahului dengan air putih. Baru kita ganti gula atau memancing gula ke dalam tubuh, yaitu dengan teh manis atau dengan kurma. Sesuai dengan sunnah kita 1 atau 3 yang angkanya ganjil. Baru setelah itu kita mengkonsumsi ya apalah, kalau saya pribadi tidak menghalangi untuk makan gorengan. Saya makan aja gorengan karena itu kan rasa keinginan kita. Nggak apa-apa, tapi cuma 1 biji aja. Setelah itu baru kita lakukan sholat. Seperti itu. Jangan langsung berat, habis itu kita sholat
ogah-ogahan. Jadi sebenarnya itu ya beberapa tipsnya ya. Bicara seputar banyak orang yang menganggap kalau bulan puasa adalah bulan yang beristirahat untuk olahraga gitu kan. Nah Mas, kenapa yang terjadi pada saat melakukan ibadah puasa itu banyak sekali para orang-orang yang beranggapan kalau puasa ini tuh katanya bisa meningkatkan hormon tertentu gitu Mas. Jadi kalau misalkan kita nantinya olahraga itu jangan dulu deh, kan nanti daripada puasanya terancam batal gitu ya. Ada orang beranggapan demikian, olahraganya itu paling enak itu nanti ini waktu pas abis buka puasa. Karena kan abis buka puasa itu kita udah minum, kita udah makan. Tapi kata pesohor-pesohor negeri, waduh, itu disarankan kalau olahraga itu Mas Wira sebelum buka puasa, injury time gitu loh. Oh, gitu. Jam 4 sampai jam 6, itu buka puasa. Ini sebenarnya boleh nggak dikasih penjelasan Mas Wira? Baik. Silahkan. Jadi seperti ini, ilustrasinya adalah ketika kita selesai sahur, tubuh kita ini kan sudah menerima bahan bakar. Butuh beberapa waktu kurang lebih 2-3 jam bahwa lambung kita ini benar-benar kosong. Ketika kosong artinya bahan bakar ini sudah siap digunakan untuk beraktivitas. Nah, kalau tadi pertanyaan Mas Rio ini kapan nih tepatnya untuk berolahraga? Ada dua pilihan, berolahraga di pagi hari atau mendekati injury time atau mendekati berbuka. Nah, tentunya kita harus smart nih, harus pintar memilih olahraga yang bagaimana, itu yang pertama. Lalu yang kedua, seberapa intensitasnya, yang sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Kalau kita memilih pagi hari, itu idealnya adalah kita berlatih aerobik. Karena udara di pagi hari ini kan cukup bagus, oksigen ini bagus, ini membantu untuk peningkatan kerja jantung dan paru-paru, sehingga distribusi oksigen ke seluruh tubuh ini berjalan dengan baik. Seperti itu. Intensitasnya yang harus kita tentukan. Karena pada saat berpuasa ini, seperti yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya tidak terlalu banyak menurunkan energi pada saat kita berpuasa. Hanya kita harus menjaga tingkat hidrasi tubuh kita, cairannya. Itu kenapa intensitas ini sangat diperhatikan pada saat kita berlatih aerobik tentunya. Contoh, salah satu aktivitas aerobik kita adalah berlari ataupun mungkin bersepeda. Itu kan semuanya kegiatan yang banyak mengeluarkan keringat. Nah, intensitas yang tepat itu yang seperti apa? Kita tentukan dengan usia. Kita sebutnya dengan maksimum heart rate atau maksimum denyut jantung kita memompa dalam 1 menit. Rumusnya adalah 220 dikurangi usia. Itu adalah denyut jantung maksimal tubuh kita. Pada saat kita berpuasa, idealnya atau saran dari saya adalah 65% dari hasil 220 dikurangi usia tadi. Contoh, 220 dikurangi usia saya masih 20. Ya, masih 20 kan? Iya, masih. Benar. Jadi 200 dikalikan 65%. Dari hasil tersebut, saya harus berlatih jantung saya hingga 65%. Tidak lebih dari itu. Kalaupun masih bisa, kembali lagi tadi saya tanya, seberapa pintar kita untuk memanage aktivitas kita di pagi hari hingga berbuka. Kalau memang hari tersebut kita banyak aktivitas di luar, ya kita harus menjaga hidrasi tubuh kita. Sehingga kita tidak mengganggu aktivitas puasa kita. Ketika 65% sudah terpenuhi, baru kita memenuhi komponen fitness yang lainnya. Salah satunya mungkin kekuatan, kelenturan, lalu mobilitas tubuh, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa memperoleh benefit olahraga pada saat berpuasa. Lalu yang kedua, pilihan yang kedua adalah mendekati berbuka puasa. Idealnya yang seperti apa Mas? Jam berapa? Idealnya adalah jam 3 hingga jam 4. Durasinya minimal 1 jam hingga 2 jam. Intensitasnya mirip dengan di pagi hari. Hanya bedanya saran saya untuk latihan sore hari ini adalah latihan kekuatan atau latihan mengontraksikan otot. Sehingga pada saat kita berlatih kekuatan ini banyak menggunakan gula atau fosfokreatin yang ada di dalam otot kita. Sehingga angkatan kita pada saat kita melatih beban ini cukup optimal. Dan ujung-ujungnya adalah Mas Rio, hormon pertumbuhan dalam tubuh kita ini sangat bekerja optimal untuk merecovery sel otot, sel kulit, dan lain sebagainya yang ada di dalam tubuh kita.
Terus bukanya yang seperti apa ya? Jangan kalap atau jangan kemaruk, yang seperti tadi saya sampaikan adalah kita awali dengan air putih. Mungkin bisa 1 gelas ataupun mungkin tergantung dari tingkat hidrasi kita. Baru kita gunakan gula pengganti seperti kurma atau teh manis. Lalu makanan beratnya seperti apa? Tadi kan saya sudah sempat sebutin nih, ada makronutrien, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Utamakan kita mengkonsumsi karbohidrat yang kaya serat, seperti sayur, buah, ataupun mungkin kita bisa ganti dengan umbi-umbian. Tapi saya rasa beberapa, mungkin kita mulut kita ketika berpuasa agak nggak biasa ya. Ya kita banyakin aja sayur atau buah dalam menu makan malam kita atau makan berbuka kita, seperti itu. Baik. Kenapa ya kok setiap hari saya bekerja kok rasanya mengantuk terus saat lagi puasa, Mas Fira? Ini nggak cuma ibu aja, tapi kayaknya hampir semua deh ya gitu ya. Padahal saya kalau sahur itu menurut saya udah bener. Lalu udah minum vitamin juga. Apa ada solusi atau tambahan lainnya ya? Mas Fira mungkin boleh menambahkan gitu. Kondisi-kondisi seperti ini kan memang sering gitu ya Mas ya, rawan banget gitu. Monggo silahkan. Oke, jadi sebetulnya yang terjadi ini adalah kenapa muncul rasa ngantuk terutama di atas jam 11 siang. Oh iya, enggak every time. Every time. Jadi rasa ngantuk ini sebetulnya diakibatkan karena kita merubah jam istirahat kita sebetulnya. Atau ada jeda pada saat kita sahur. Kalau pada umumnya kan kita tidur dari jam 9 mungkin sampai jam 10, lalu kita tidur hingga jam subuh. Nah, pada saat di bulan Ramadan, sebelum subuh ini kan 1 jam ke belakang kan kita mempersiapkan sahur, apalagi masak dulu. Betul, apalagi ibu rumah tangga. Nah, bangun, masak untuk suami dan anak, sehingga itu yang membuat mungkin ritme istirahat kita, tidur kita ini sedikit berubah dan memang harus beradaptasi. Harusnya itu terjadi di minggu-minggu pertama harusnya. Tapi kalau terjadi di minggu kedua, ketiga, dan keempat ini tentunya ada sedikit perbedaan metabolisme tubuh yang mungkin harus membutuhkan waktu yang panjang untuk beradaptasi pada saat bulan Ramadan. Lalu yang kedua, jadi mungkin dari pola makannya tidak pada sahur saja dan tentunya pada saat kita berbuka, ini terlalu tinggi dengan karbohidrat. Karbohidrat ini kan semuanya memiliki karakter manis. Dan manis ini yang membuat kita ini merilekskan tubuh kita. Ujung-ujungnya ya ngantuk, Mas Rio. Kalau sahur kita banyakin dengan nasi, ataupun mungkin sumber karbohidrat yang memang lambat serap, tetap pasti akan jam 11 ngantuk. 12, mungkin jam 10 sudah bisa start ngantuk. Tapi kalau kita sahurnya, sayurnya tinggi, proteinnya tinggi, belum lagi nanti pada saat berbuka kita juga benar-benar memperhatikan jenis ya, bukan jumlahnya saja, tapi jenisnya. Ini yang akan membantu metabolisme kita untuk menghasilkan hormon-hormon yang baik, termasuk membantu aktivitas kita pada saat berpuasa di 1 hari tersebut. Berarti kalau kata orang di luar sana itu yang namanya karbohidrat bikin cepat ngantuk, itu ada benernya ya Mas? Memang benar Mas. Oh. Memang benar. Ini salah satu contoh adalah pada saat kita ini stres. Kita nggak ngomong bulan puasa ya. Stres ataupun mungkin banyak aktivitas fisik. Apa yang kita cari? Sesuatu yang manis. Mungkin teman-teman cewek juga pada saat bete apa segala macam, dia pasti akan cari coklat. Ya, cari sesuatu yang manis sehingga itu akan membantu menurunkan tingkat stres kita secara pikiran. Itu yang membuat tubuh kita naik karena karbohidrat mengandung manis pasti. Oke, kita kembali ke tema kita tuh hari ini. Tema kita adalah tetap fit selama berpuasa. Udah banyak dikasih tip sama Mas Fira ya. Mas, ini juga sekalian nih Mas. Kan memang kita tahu beberapa sosial media itu kan banyak banget health influencer yang berbicara di depan kamera gitu ya Mas ya. Cuman kan kita nggak bisa untuk telan semua itu mentah-mentah Mas. Mas, ingat nggak sempat ada yang heboh gitu ya, salah satu podcast itu yang ngomong kalau dengan berpuasa itu sebenarnya kita akan meningkatkan ada hormon tertentu
itu yang bikin sebenarnya tuh lebih cepat untuk membentuk otot. Itu benar apa enggak sih, Mas? Kalau dibilang benar atau enggak ini sedikit apa ya namanya, kita memperhatikan pada saat kita olahraga saja. Pada saat kita berolahraga sebetulnya hormon testosteron kita ini meningkat pada saat olahraga beban, berlatih beban. Tapi seberapa besarnya atau seberapa efisiennya tergantung dari intensitas kita berlatih beban tersebut. Kalau kita ya latihannya cuma sekedar datang, angkat 3-4 gerakan, seluruh sisanya ngobrol, ini gimana testosteronnya bisa meningkat? Banyakan ngobrol atau gibah, testosteronnya nggak mungkin bisa meningkat. Itu kenapa porsi latihan itu harus kita tentukan, harus kita set up di depan. Terlepas kita tidak berpuasa, itu juga sama, kita akan gunakan intensitas tersebut ini sebagai goal di satu sesi latihan kita, Mas Rio. Ada testosteron, lalu hormon pertumbuhan yang lainnya, termasuk hormon kesenangan, yaitu endorfin, pada saat kita berlatih atau berolahraga dengan optimal. Hormon-hormon tersebut yang akan membantu tubuh kita ini tetap sehat, tetap bugar, termasuk mental kita ini lebih bahagia. Secara psikis kita lebih berbahagia karena kita berolahraga dengan maksimal. Itu. Oke, jadi sebenarnya bisa di rumah memang kalau kita dapat informasi itu kudu ditelah terlebih dahulu gitu ya. Jangan ditelan langsung mentah-mentah. Karena jangan sampai kita telan langsung mentah-mentah, Mas. Nah, berbicara seputar masalah masyarakat yang mungkin juga masih belum paham akan sebuah hal tertentu gitu ya. Apa yang paling sering salah kaprah di masyarakat, Mas Wira? Karena kita tahu mungkin kan banyak banget informasi yang beredar di masyarakat yang kita ini sebenarnya nggak bisa untuk pilih ini mana yang benar, mana yang pas, mana yang cocok gitu ya. Nah, selama Mas Wira sering bertemu sama beberapa kawan atau beberapa klien, kemudian juga sering ngobrol sama masyarakat juga. Mas Wira mungkin apa yang bisa dibagi, hal-hal apa yang ini tuh sebenarnya masih salah, tapi tetap aja dilakukan sama masyarakat. Boleh nggak dikasih ceritanya, Mas Wira? Jadi seperti ini, banyak orang-orang, terutama kaum hawa ya, beranggapan bahwa berlatih beban itu membuat tubuh kita ini akan jadi seperti laki-laki. Itu sama sekali tidak ada. Jadi pada saat tubuh kita berlatih beban memang akan terjadi pembentukan di situ. Namun karena tubuh perempuan ini kan penuh dengan estrogen. Kebalikannya, tubuh laki-laki ini penuh dengan testosteron. Ketika kita berlatih beban, testosteron laki-laki ini memang akan berlipat-lipat. Itu kenapa laki-laki itu lebih mudah dalam tanda kutip ketika kita ngangkat beban berat, intens selama seminggu 3-4 kali, otot kita ini mudah terbentuk. Beda lagi dengan kaum hawa atau perempuan. Karena estrogennya ini yang lebih banyak ketimbang testosteron, yang terjadi pada perempuan ketika berlatih beban sebetulnya adalah menjadi padat atau lebih kencang lagi. Dan keduanya, laki-laki dan perempuan ini ketika berlatih beban, metabolismenya ini yang akan meningkat. Laki-laki massa ototnya bertambah, perempuan aktivitasnya akan lebih baik lagi. Dan tentunya kita tahu bahwa perempuan ini kan banyak mengeluhkan osteoporosis. Mulai mengalami osteoporosis. Nah, latihan beban ini yang membantu memperlambat osteoporosis pada perempuan. Jadi jangan khawatir, latihan beban untuk perempuan itu justru bagus untuk kedepannya. Sebelum dilanjutkan sama Mas Wira, penjelasan yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Hari ini saya ngobrol bersama dengan Mas Wira bersama di rumah, juga merupakan mantan atlet ya. Silat dulu ya Mas Wira ya. Terus sekarang Mas Wira juga aktif sebagai salah satu orang yang sering dimintai pendapat karena tergabung dalam KONI juga ya Mas Wira ya. Sekarang mengasuh kickboxing ya? Ya, saya pengurus Provinsi Kickboxing Jawa Timur Pembinaan dan Prestasi. Itu dia. Kemudian juga Mas Wira hari ini bersama dengan tim Urban Athlete ya, itu ngobrol sama kami semua seputar masalah tetap fit selama berpuasa. Terima kasih banyak seperti itu ya, Anda sudah bergabung sama kami. Nah, di segmen ini saya akan manfaatkan waktu saya. Mas Wira, mungkin boleh Mas dikasih contoh olahraga atau latihan apa yang agar bikin puasa kita tuh tetap fit gitu Mas.
bukan cuma badan aja, tapi puasanya juga tetap lancar. Monggo silakan. Karena saya sendiri ini rajin berolahraga, Mas Rio. Jadi pada saat bukan bulan puasa, saya itu seminggu bisa 4 sampai 5 kali beraktivitas fisik. Bisa antara 2 sampai 3 jam. Saya punya me time itu adalah salah satunya dengan berolahraga. Nah, ketika saya berpuasa, saya merubah pola berlatih saya, dan yang kedua adalah intensitas saya. Kalau sebelum puasa kita anggap saja 4, saya ambil setengahnya aja. Karena tujuan saya berolahraga pada saat bulan puasa adalah menjaga metabolisme tubuh kita, atau menjaga metabolisme tubuh saya untuk tetap fit dalam beraktivitas satu hari. Seminggu 2 kali dengan intensitas, kalau saya karena memang sudah terbiasa, saya 75% dari denyut jantung saya. Tapi untuk teman-teman yang belum terlalu rajin, itu bisa 65 seperti yang tadi saya sampaikan. Latihan mulai dari pemanasan, stretching umum seperti area bagian tubuh atas, lalu lanjut ke bagian tubuh bawah, baru saya melakukan kardiovaskular. Berarti kardiovaskular ini sangat punya banyak manfaat, dan saya sangat menggemari latihan kardiovaskular. Saya jogging 30 menit dengan kecepatan yang sedang. Dalam 30 menit ini saya bisa dapat 3 sampai 4 kilo. Tapi kalau teman-teman sesuaikan lagi dengan intensitas atau denyut jantung yang tadi sudah dihitung. Lalu yang kedua adalah saya melakukan latihan beban. Latihan beban ini saya akan kurangi setnya. Yang sebelumnya atau biasanya saya lakukan 4 set, saya lakukan menjadi 3 set. Bebannya saya turunkan ke 75% dari kebiasaan angkat beban saya sebelumnya. Jadi contoh, saya biasa ngangkat 100, pada saat bulan puasa saya akan ngangkat 50 hingga 75. Ini tetap optimal, sangat optimal. Karena efisiensi penggunaan gula dalam tubuh kita ini akan benar-benar di challenge. Itu kenapa pada saat bulan puasa atau pada saat lebaran saya jarang naik berat badan. Gitu. Berarti tergolong orang-orang yang memang dikaruniai sama Tuhan keberkahan gitu ya. Alhamdulillah. Kalau kayak kita gini gitu ya, orang-orang yang tergolong mungkin nggak dapat hidayah kali ya. Jadi itu bisa di rumah ya. Kenapa kok waktu pas puasa malah naik berat badannya? Coba nih untuk makanan sahur sama buka puasanya diatur lagi karbohidratnya. Karbohidrat itu juga merupakan jawaban atas kenapa kok Anda ngantuk selama berpuasa. Jadi itu juga merupakan kunci jawabannya ya. Terus untuk olahraganya udah banyak dijelaskan sama Mas Wira, termasuk beberapa pertanyaan yang saya tuh dulu waktu pas nggak puasa pagi olahraganya kayak jogging atau bersepeda. Kalau pas puasa tetap nggak dilanjutin, tetap aja nggak apa-apa. Cuman mungkin intensitasnya dikurangi ya Mas Wira ya. Tapi jangan sampai berhenti total, tapi tetap aja dilakukan karena nanti kalau pas udah nggak puasa kan biar nggak ngenjotnya lebih berat gitu ya. Terima kasih banyak sudah nonton kami pemirsa di rumah. Mas Wira ini merupakan yang saya bilang ya tadi ya, sudah 15 tahun concern di bidang olahraga. 20 tahun lebih tepatnya ya. Mantan atlet silat, sekarang concern di kickboxing dan juga perwakilan dari Urban Athlete Surabaya. Saya Rio Oliver dan Mas Muhammad Wira Adi pamit. Kami akhiri program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Dadah.